Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juven Randi Tandi Lembang, NIM 210301501135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan industri olahraga pada mata kuliah Sport Industry. Yang pertama itu dasar pengembangan industri olahraga. Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia, seperti yang ditulis di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmania, rohania, dan sosial, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Olahraga juga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh dunia sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Pemerintah Indonesia perlu memandang penting pengembangan dan pembangunan olahraga, sebab olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk membentuk watak dan karakter bangsa, atau Nation and Character Building. Pembinaan dan pengembangan olahraga terus-menerus ditingkatkan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga ialah memfasilitasi pengembangan industri olahraga, termasuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi sebanyak 6.258 peserta selama kurun 5 tahun dalam pengembangan industri olahraga dengan berbagai kegiatan, antara lain yang pertama Sport Expo, diklat bagi pemuda dalam bidang industri olahraga, fasilitasi pengembangan industri olahraga, perintisan kader wirausaha baru di bidang industri olahraga. Olahraga merupakan industri yang terus berkembang. Dikatakan demikian karena olahraga dapat menyebabkan, yang pertama itu, event olahraga mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Contohnya, yang pertama Grand Prix, Olimpiade, Piala Dunia, Asian Games, SEA Games, PON, dan lain-lain. Event olahraga mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, jenis industri olahraga. Yang pertama, produk prasarana dan sarana olahraga, misalnya sepatu olahraga, pakaian olahraga, bola, raket, shuttlecock, dan lain-lain. Yang kedua, jasa penjualan kegiatan cabang olahraga atau industri olahraga berbasis event. Dasar pengembangan industri olahraga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada bab 16 pasal 78 sampai pasal 80. Dalam penyelenggaraan industri olahraga wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Tujuan keolahragaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 4 terdiri atas: yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, kualitas manusia. Yang keempat, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia. Yang kelima, sportivitas. Dan yang keenam,
mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, memperkukuh ketahanan nasional, dan yang kedelapan, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Sedangkan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 5 mengenai keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip yang pertama, demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, berkeadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Yang keempat, pembudayaan dan keterbukaan. Yang kelima, pengembangan kebiasaan hidup yang sehat dan aktif. Yang keenam, pemberdayaan peran serta masyarakat. Yang ketujuh, keselamatan dan keamanan. Yang kedelapan, keutuhan jasmani dan rohani. Kita melangkah di materi selanjutnya, yaitu pelaku industri olahraga. Pelaku industri olahraga adalah subjek perorangan maupun kelompok atau organisasi pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan dalam bidang industri olahraga, baik itu produksi atau distribusi dalam bentuk barang dan jasa. Pelaku industri olahraga terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat atau event organizer. Industri olahraga juga berupa berita atau warta atau news yang dapat dijual sehingga bernilai ekonomi. Survei dan Sakernas tahun 2014 berkaitan dengan presentasi pekerjaan sesuai dengan jenis usaha yang didapatkan seperti gambar berikut. Seperti yang kita lihat, ada pertanian 5,12%, pertambangan dan galian 0,96%, yang ketiga industri 24,6%, yang keempat listrik dan gas dan air 0,35%, yang keenam konstruksi 6,29%, yang keenam perdagangan 30,54%, yang ketujuh transportasi dan komunikasi 5,92%, yang kedelapan keuangan 6,30%, yang ke-9 jasa 20,46%. Pada gambar menunjukkan bahwa mayoritas jenis pekerjaan di sektor perdagangan 30,54%, diikuti sektor industri 24,6%, dan sektor jasa 20,46%. Pelaku industri di Indonesia sesuai dengan gambar di atas masih dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan agar pelaku industri banyak yang terlibat, maka peran pemerintah perlu dioptimalkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Dalam pasal 78 disebutkan bahwa pelaku industri olahraga terdiri dari yang pertama pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan industri olahraga, para pelaku industri harus wajib memperhatikan dunia usaha. Yang pertama itu pemerintah. Dunia usaha dan industri membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan infrastruktur. Kebijakan di bidang fiskal dapat diterapkan dalam bentuk instrumen fiskal yang sifatnya intensif bagi investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kebijakan infrastruktur dapat diterapkan dengan perbaikan serta percepatan pembangunan berbagai infrastruktur dasar untuk mendukung industri. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian
pemerintah, bertugas mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar dapat mencapai kemakmuran. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan pemerintah negara telah mengamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi sebuah negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat perundang-undangan peraturan bersama dengan DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang atau jasa melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat, membelanjakan pendapat negara untuk keperluan-kebutuhan pemerintah, salah satunya dengan melakukan pengeluaran seperti membeli barang dan jasa untuk meningkatkan fasilitas umum. Estimasi anggaran dan belanja negara kita kenal sebagai anggaran pendapatan belanja negara atau APBDN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah dapat memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada, baik dari sektor sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM yang kedepannya diharapkan dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. SDM merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi. Gumuk Gilung menyatakan bahwa proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor ini merupakan faktor produksi pokok yang paling penting dalam rangka persiapan pengadaan dan pengembangan industri. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor ini yang paling penting adalah sumber daya manusia. Faktor produksi modal. Faktor ini berupa modal tetap seperti gedung, mesin, alat-alat, dan modal kerja yang paling penting. Faktor produksi kemampuan perusahaan. Faktor ini sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat industri adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi modern. Masyarakat industri terdiri atas masyarakat produksi, masyarakat konsumsi, dan masyarakat luar negeri. Masyarakat produksi sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produksi adalah organisasi ekonomi yang didirikan dengan untuk tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat produksi dalam melakukan kegiatan produksinya membutuhkan faktor-faktor produksi yang menunjang kegiatannya. Faktor produksi tersebut antara lain bahan-bahan produksi atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, atau tenaga kerja. Modal entrepreneurship atau pengusaha. Semua faktor produksi tersebut diperoleh dari masyarakat konsumsi. Selain itu,
Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, produksi sebagai produsen memiliki peran yang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, membayar kompensasi atau balas jasa atau pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, dan laba atau keuntungan. Yang keempat, sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Yang kelima, memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.